Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Sania. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas 1B dengan NPM A1L 020004. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber ajaran Islam yang terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber ajaran Islam yang paling pertama dan utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizatnya. Al-Quran berisikan tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat dalam pengembangan intek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pertama dan utama, sehingga segala persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu terdapat perbedaan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran An-Nisa ayat 59. Kandungan hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu 1. Akidah atau keimanan, syariat atau ibadah, dan akhlak atau budi. Keistimewaan atau bukti, kebenaran, dan keutamaan mempelajari Al-Quran adalah sebagai berikut. Keistimewaan mempelajari Al-Quran adalah sebagai konten Al-Quran sepanjang masa tanpa ada revisi. Terjaga dari kontradiksi, mudah dihafalkan, membacanya adalah kebaikan. Al-Quran sebagai sumber mental healer, kisah-kisah dalam Al-Quran nyata dan terperinci, satu-satunya kitab yang memintakan syafaat bagi pembacanya, hakim bagi kitab yang sebelumnya, dan kitab peradaban. Keutamaan Al-Quran adalah mendapatkan pahala dan kebaikan, mendapatkan syafaat di hari kiamat, mengangkat derajat orang tua di akhirat, meringankan masalah hidup, dan sebagai sumber cahaya. Hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah kebiasaan Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, itikad atau keyakinan, perbuatan atau perkataan. Macam-macam hadis. 1. Dari segi bentuk, terdiri dari 4, yaitu qauliyah, yang artinya yakin semua perkataan Rasulullah, fi'liyah, yang artinya yakin semua perbuatan Rasulullah, takririyah, yang artinya yakin penetapan, persetujuan, dan pengakuan Rasulullah, dan hamiyah, yaitu yakin sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan oleh para sahabatnya untuk dikerjakan, namun belum sempat dikerjakan dikarenakan telah datang ajalnya. 2. Segi orang yang menyampaikan, terdiri dari 3, yaitu mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, masyhur, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang namun tidak sampai jumlahnya kepada derajat mutawatir, dan ahad, yaitu diriwayatkan hanya oleh 1 orang saja. 3. Segi kualitas, terdiri dari 4, syahid,
kebablasan atau keraguan. Hasan, yang artinya hadis yang baik, memenuhi syarat seperti hadis sahih. Dhaif, yang artinya hadis yang lemah. Dan maudhu, yang artinya hadis yang palsu atau dibuat-buat. Kedudukan as-sunnah sebagai hukum Islam. As-sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Islam. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW merupakan penjawatan terhadap Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yaitu budi pekertinya adalah Al-Quran. As-Sunnah disambil sebagai penafsiran terhadap ajaran Al-Quran juga berfungsi referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam syariah, hukum, dan fikih, serta melandasi seluruh kehidupan sektor manusia. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah menyerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad ada 4, yaitu 1. Ismah, qiyas, istisab, dan urf. Fungsi dan kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.